Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rizky Maulana Jahar dari kelas Nautical 1 Alpha absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan etika GenAI untuk mendukung mahasiswa nautika. Daftar isi dalam saya akan menjelaskan 1. Pengenalan GenAI, 2. Kebutuhan mahasiswa nautika, 3. Aplikasi GenAI dan contoh penggunaan praktis, 4. Etika penggunaan GenAI pada mahasiswa nautika, 5. Manfaat dan tantangan, 6. Alat GenAI yang direkomendasi, 7. Kesimpulan dan panduan penggunaan. Pengenalan GenAI. Apa sih GenAI itu? GenAI adalah teknologi AI yang menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, simulator, dan berdasarkan data pelatihan. 2. Bentuk umum. Bentuk umum berarti itu contoh dari GenAI-nya itu seperti chatbot, generator teks atau gambar, simulator cerdas, dan alat analisis. GenAI juga sebagai alat bantu, bukan pengganti keterampilan, pengetahuan dasar, dan praktik nyata. Kebutuhan mahasiswa nautika. 1. Untuk mencari teori apa sih Polrek itu? Polrek adalah peraturan kapal di laut. Kita bisa mencari pengetahuan tentang Polrek yang lebih luas di GenAI. Itu bisa membantu kita untuk menambah pengetahuan kita, seperti navigasi, cara kita bernavigasi di atas kapal, di laut, bagaimana untuk meteorologi dan SOLAS. 2. Untuk praktek, kita bisa mencari di GenAI tutorial cara menggunakan kapal, terus cara manajemen muatan. Jadi kita bisa mengetahui cara-cara menghitung muatan, dan penanggulangan darurat kita bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk mengatasi darurat seperti ini. 3. Keterampilan. Itu bisa menambah pengambilan keputusan cepat dan menambah bahasa Inggris Anda untuk menjadi internasional dan dokumentasi. Tetapi GenAI juga mempunyai tantangan, yaitu akses simulator terbatas, materi kompleks, situasi darurat sulit disimulasikan. Di sini saya akan mengasih contoh cara menggunakan GenAI ya. Seperti ini. 1. Pembuatan soal latihan. Buatkan 5 soal pilihan ganda tentang navigasi astronomi beserta pembahasan. Di sini saya menggunakan GenAI Gemini ya, untuk membuat soal latihan pilihan ganda. Jadi kalian buka aplikasi Gemini dan kalian tulis, buatkan 5 soal latihan pilihan ganda untuk menguji konsep dasar dalam navigasi astronomi. Nanti oleh GenAI Gemini ini dibikinkan soalnya dalam berupa langsung file ya. Nanti kalian bisa langsung buka, di situ nanti ada jawaban dan pemahamannya tentang cara kerja bintang-bintang dalam memandu perjalanan Anda. Oke. 2. Contoh kedua adalah jelaskan aturan Polrek tentang hak jalan kapal di selat padat dan berikan contoh kasus tabrakan. Di sini saya menggunakan GenAI ChatGPT ya. Jadi untuk menjelaskan materi Polrek yang sesuai dengan topik. Jadi Anda masukkan topik tentang jelaskan peraturan Polrek tentang hak jalan kapal di selat padat dan
contoh kasus tabrakannya. Di sini Gen AI akan menjelaskan apa sih selat padat itu. Jadi kita nanti dikasih pemahaman tentang selat padat seperti apa. Oke, terus nanti kita dikasih tahu aturan berapa saja yang termasuk selat padat. Penggunaan Gen AI di bidang nautika. Di sini juga saya memberikan contoh ya untuk visualisasi 3 dimensi bagian kapal, buat gambar 3 dimensi bagian mesin utama kapal tanker dan tandai bagian yang rawan kerusakan. Nah, di sini AI membuatkan visualisasi tentang 3 dimensi tentang kamar, tentang mesin utama kapal tanker ya. Nah, di sini ada dan penjelasannya dan bagian-bagiannya. Sangat bagus pembuatannya. Di sini juga saya membuatkan contoh jadwal pelayaran. Rencanakan jadwal pelayaran Surabaya, Singapura, Kuala Lumpur. Sertakan waktu muatan atau bongkar dan waktu istirahat awak. Di sini oleh Gen AI langsung dibuatkan petanya dan juga jadwal waktu kita istirahat, loading ataupun perjalanannya dari satu daerah ke daerah lain ya. Di sini Surabaya kita loading 56 sampai 60 hours. Nah, di sini ada rutenya, activity, estimation, duration, distance, notes, dan untuk 10 jam istirahat. Di sini ada diagramnya ya. Di sini juga ada etika penggunaan Gen AI. Jadi kita menggunakan Gen AI itu harus ada etikanya juga. Kita pastikan itu kita menggunakan Gen AI dengan benar atau salah. Seperti contohnya menggunakan chatbot untuk memahami call rec. Nah, lalu memverifikasi dengan buku nyata. Nah, berarti itu kita samakan ya, ada di Gen AI dengan buku nyata call rec itu sama persis atau tidak. Nah, kalau benar, kalau sama persis berarti kita benar. Gen AI sebagai bantu pemahaman verifikasi sumber resmi. Nah, berarti Gen AI dari sumber resminya dari buku call rec tersebut. 2. Menyalin laporan Gen AI langsung sebagai tugas tanpa mengubah dan menyatakan. Nah, di sini etika penggunaan Gen AI itu jangan seperti ini ya, sebagai salah satu plagiarisme untuk jawaban tugas yang diberikan oleh pengajar. Itu tidak boleh. Kita menggunakan Gen AI itu untuk membantu kita pembelajaran, bukan untuk mencari jawaban. Kita mencari pengetahuan tentang apa itu soal tersebut. Ini termasuk pengetahuan apa, nah, itu baru kita, itu tidak boleh ya. 3. Menggunakan simulator Gen AI untuk latihan, lalu melanjutkan ke praktik nyata di kapal. Nah, kita bisa mencari simulator untuk latihan di praktek nyata sebagai persiapan sebelum praktek. Manfaat dan tantangan penggunaan Gen AI adalah 1. Mempercepat pemahaman materi kompleks. Jadi misalnya Anda sudah membaca lama dan tidak paham-paham ya, kalian bisa memasukkan file buku tersebut ke AI, Gen AI, dan minta untuk meringkas suatu materi tersebut agar kita mempersingkat atau mempercepat pemahaman materi kompleks. 2. Meningkatkan kesempatan latihan tanpa biaya tinggi. Jadi kita menggunakan Gen AI itu tidak memungut biaya apapun, kita melakukannya dengan secara gratis. Dan tantangannya 1. Resiko informasi salah. Nah, itu harus diverifikasi ya. Jadi kita menggunakan Gen AI itu
jangan langsung kita percaya oleh Gen AI. Kita harus pastikan dia itu benar atau salah dan sumbernya itu benar atau salah. 2. Tidak dapat menggantikan praktek nyata di kapal. Jadi kita cuma tahu cara menjalankan kapal, cara mengemudikan kapal, kita belum tahu cara prakteknya. Kesimpulan dari penggunaan Gen AI adalah alat bantu yang berharga untuk mendukung pelajaran mahasiswa nautika. Jadi Gen AI itu bukan alat suatu instan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Gen AI itu alat untuk mendukung pembelajaran, untuk menambah kita pengetahuan secara luas tentang materi tersebut. Terus penggunaan Gen AI dengan etika adalah kita harus menggunakan dengan jujur, verifikasi dan prioritaskan, dan pengetahuan dasar. 3. Kombinasikan Gen AI dengan praktik nyata dan dapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.